Kita pada malam hari ini kita akan membuka sesi muzakarah yang akan dipandu oleh moderator. Allah taala alam. Baik, terima kasih. Ikhwan rahimakumullah. Ketika kita berislam, yang mendapatkan kewajiban atau yang diberikan beban kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mukallaf. Dengan mukallaf wajib untuk melakukan ibadah-ibadah ataupun perbuatan yang telah ditetapkan oleh syariah. Di antaranya tentang salat 5 waktu dan lain sebagainya. Kenapa harus mukallaf? Karena mukallaf ini selain ia balik, ia juga akil. Dia orang yang berakal, orang yang telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Ketika wahtauna pegawaian inu salah, tetap gawene ya, itu menandakan bahwa ia dikuasai oleh nafsunya. Ia nilai keimanan yang ada pada dirinya sedang berkurang. Dia dikuasai oleh nafsu yang ada pada dirinya sendiri, atau dengan bahasa lainnya dia mampu ngendalian nafsu nemesa. Dan inilah memang peperangan yang terbesar, tantangan terbesar pada diri kita menghadapi diri kita sendiri, yakni mengatasi nafsu yang ada pada diri kita. Wallahu taala a'lam. Terima kasih. Ikhwan rahimakumullah, le dalam hidup niki sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa lepas dengan interaksi dengan sesama, maka di situ dibutuhkan kesiapan diri kita dalam menghadapi aneka macam karakter orang yang kita hadapi. Ketika perbuatan ataupun ucapan yang kita lakukan menyebabkan seseorang yang mendengar sakit hatinya, apakah kita akan berdosa? Tergantung dari si yang mengucapkan. Apabila dengan si mengucapkan kalimat atau melakukan sesuatu niatnya memang nyelarin dengan, sehingga dengan si begita atau dan si pendengar ini jadi gedak, maka yang berdosa dengan si nyelerin ini. Tapi kalau niatnya memang dia karena Allah melakukan segala halnya, segala hal ucapan ataupun perbuatannya lillahi ta'ala, kemudian dia sudah mengukur dirinya bahwa apa yang diucapkan bukan tujuannya untuk menyakiti orang lain dan semata-mata sudah dianggap ini yang bagus,
ternyata arak dengan tetap ya gedak ngumbe bagus angkun te bagus ucapan te tetap ya gedak, bukan ucapan kita yang menyebabkan ya gedak lagu saing ucapan. Pokoknya namun ya pasti kena gedak. Berarti yang salah dalam hal ini dengan si gedak, berarti di dalam dirinya hatinya sedang sakit. Ini perbedaan antara siapa yang berdosa, bisa jadi yang mengucapkan atau yang berbuat, terkadang juga dengan si gedak ini yang berdosa, tergantung apa penyebabnya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Ikhwan rahimakumullah, ketika kita bicara azan ataupun sholat berjamaah, yang paling utama di situ mulai dari imamnya adalah sahibul qudwah. Dengan si biasa jadi imam lektona ya paling afdalnya jadi imam. Begitu juga yang paling afdal dalam hal nidaus sholat, panggilan sholat ini atau azannya adalah orang yang memang biasa azan di situ. Misalkan marali masjid niki merebot arak dan biasa yang ngebang, maka paling utama adalah yang merebot ini yang ngebang. Dan tidak boleh siapapun yang memang bukan petugasnya langsung selun-selun jawat mik untuk ngebang, nggak boleh. Terkecuali sudah diizinkan oleh yang bertugas. Hal ini akan bisa menyebabkan fitnah, karena masing-masing wilayah, masing-masing tempat memiliki karakteristik yang berbeda. Walaupun azannya sama, tapi bisa saja beda yang azan itu menyebabkan fitnah dalam suatu masyarakat. Sehingga yang terbaik adalah seseorang boleh berazan ketika diizinkan oleh yang memang bertugas di sana. Kalau tidak diizinkan, maka tidak boleh seseorang itu berazan. Tiba-tiba langsung persoalannya merebot, itu tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi dalam hal ini ada yang terbagi yang baru, bisa temanya bukan hanya yang tiang sampaikan tadi, termasuk juga napi syarat le buku si beruk terbagi yang niki bisa ditanyakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan mimpi, ikhwan rahimakumullah, sebagaimana yang telah tiang jawab melalui tulisan di situ, khusus mengenai mimpi jima itu memang datangnya dari setan, bukan petunjuk dari Allah. Jadi namun jima andekan dianggap ini petunjuk ngene ngumbe. Jadi yang pastinya berdasarkan literatur atau kitab-kitab yang kami baca di situ yang sebutkan ada 5 kitab juz dan juga halamannya telah ditulis di situ. Mimpi setan, mimpi jima itu adalah dari setan, dan buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengalami mimpi jima karena memang setan tidak mampu untuk menggoda baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini khusus bicara tentang mimpi jima. Tujuan setan memberikan impian itu adalah untuk membuat sedih
manusia yang diberikan mimpi tersebut. Wallahu taala a'lam. Ikhwan rahimakumullah, ite sejari umat Nabi Muhammad niki dituntut untuk nurut ataupun mentauladani napi si gawene isi nabi teh, ngombe ucapan, ngombe tingkah laku nabi teh, hati teh berusaha mengikuti, karena tindakan nabi ini merupakan bagian dari bimbingan untuk kita sebagai umatnya. Namun dalam hal dengan si nyakitin, maka Nabi telah pernah mencontohkan kepada kita, menesakitin itu dedek balesin dengan cara menyakiti kembali. Tapi yang harus kita lakukan, sakit dengan si nyakitin itu jelapan endok ya, justru menebau dendek na arak juluan ngendoknya ketimbang itu. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali nasakitin itu maafang, kedua kali maafang, telu kali maafang, hatta satu sekali nasakitin itu belajar untuk terus memaafkan. Bila perlu nadingin sakit jelapan dok ya, insya Allah dengan cara seperti itu, dengan segirang nyakitin itu ini akan tersentuh hatinya, berubah menjadi orang terbaik untuk kita. Begitu juga kita harus sadari bahwa dengan si nyakitin itu ini dendek gedekang ya, karena dengan si nyakitin itu ini injalanang tugas lekan Allah Ta'ala, tugas ngumbe, tugas nyakitin itu menjadi godaan, menjadi ujian keimanan teh, yang jalanang tugas setan lekan Allah Ta'ala. Cina kena minat, cina kena jadi setan waktu tugas lekan Allah Ta'ala nyakitin itu berdoa ya dendek milu jadi setan. Senantiasalah menjadi manusia yang takwa kepada Allah dengan memaafkan setiap apapun. Hingga beribu-ribu kali kita memaafkan dia tetap menyakiti, tetaplah menjadi manusia yang takwa Allah. Biarkan dia yang menjadi setan, dendek itu milu kesetanan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Terkait mengenai tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, tergantung model ataupun penyebabnya. Tidak selepuk tidak tegur sapa itu berdosa. Misalkan arak dengan bahkan barang lebalin dia salam sapa, legu dia nolak begedekan, karena memang dia tak nerawasi di pada doaan. Nak kena nyapa yang apa ngkatna, padahal mereka tidak ada masalah di antara mereka, maka berdoaan seperti ini tidak masalah. Ketika dia akan menjadi masalah, dia saling sapa memang begedekan, dia saling temudin karena memang ada rasa benci di dalam hatinya, maka disitulah yang lebih 3 hari maka dia berdosa. Kemudian yang ketiga, ada kondisi sengaja dia nyapa dengan,
Kalau tujuannya biang dengan peringatan atene sadar, atene ingat dirinya sebagai hamba Allah, maka dibolehkan untuk mendiamkan. Jadi berdosa atau tidaknya tergantung alasan ia dene saling tegur sapa tersebut. Wallahu taala a'lam. Ikhwan rahimakumullah, ketika tepada sembahyang niki yang perlu tepada siapang diri atena tentu ibadah setegawe ini sempurna dan diterima oleh Allah. Di antaranya adalah siapkan hati kita untuk menjadi imam ataupun menjadi makmum. Ketika kita bicara makmum, kita sudah menyiapkan hati kita untuk siap dipimpin oleh sang imam. Sehingga ketika imam sudah menyatakan sawwu sufufakum, lurus dan rapatkan saf, maka segeralah untuk melaksanakan perintah dari imam tersebut, karena kita adalah rakyatnya. Ketika imam takbiratul ihram, Allahu akbar, maka sang makmum segera untuk bertakbiratul ihram mengikuti sang imam. Mun masih arak ngerawas berarti memang dengan teman siap berjamaah. Terlebih lagi nantinya imam membaca Fatihah pada masih ngerawas, maka ini orang yang benar-benar memang berjamaah. Yang harus ataupun tata cara untuk berjamaah itu ketika imam sudah masuk di depan mimbar, bahkan ketika sang muadzin mengatakan qad qamatis shalah, di sana sudah mulai saf-saf ini sudah mulai dirapikan, dan itu menandakan salat itu sudah siap untuk didirikan. Wallahu taala a'lam. Dalam peniruan seseorang, kalau minuman baru waktu yang minuman baru apa? Saudara terkait apakah ini termasuk sifat Allah seorang bangsa dalam hal itu warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan rahimakumullah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang yang bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Ketika Allah mau mengampuni betapapun dosa seorang hamba, walaupun seluas samudra dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, tapi ketika seorang hamba itu at-tawwab, kembali kepada Allah, meminta ampun, Allah memaafkan. Allah yang memberikan banyak karunia, banyak manfaat kepada makhluknya yang telah mengingkarinya, tetap dimaafkan. Apalagi itu entah sekedar gara-gara masalah tanah sejengkal, gara-gara penirisan sampai tematin di tempat saling maafkan, padahal apa yang sudah kita berikan kepada saudara kita. Allah saja memaafkan orang yang terlalu banyak dosa, terlebih kita orang yang tak pernah memberikan manfaat kepada orang lain, tiba-tiba kita terus tidak mau memaafkan. Ketika kita ingin benar-benar menjadi orang yang selamat, ikhwan rahimakumullah, ingat bahwa atek tetetun nerima manfaat lekan ibadah si tegawe menaara dengan nyakitin itu apapun bentuknya, belajarlah untuk memaafkan. Ketika kita tidak mampu untuk memaafkan dan tidak mau memaafkan, maka itulah yang disebut dengan sombong. Allah Ta'ala si berhak kanggo sombong saja mau memaafkan. Kenapa kita seorang hamba yang tak berhak untuk memiliki sifat sombong, kita tidak mau memaafkan? Wallahu Ta'ala a'lam. Assalamualaikum
kasih. Ikhwan rahimakumullah. Ketika terbicara saf ataupun ketika kita bicara salat berjamaah, antara dengan nina bang dengan memaina ada perbedaan. Termasuk dalam hal saf. Saf si paling utama lek dengan memaina adalah saf si potujulu. Saf si pertama ya paling afdal lek dengan mema. Sedangkan lek dengan nina saf si paling afdal adalah si potomudi. Ya tak bedanya nina barang mama. Jadi namun dengan memilih keutamaan dalam salat berjamaah, carilah saf si paling julu. Mun dengan nina saf si potomudi ia paling afdal. Wallahu taala a'lam. Sugulakan barisan. Aturan dalam minak saf ketika berjamaah niki ikhwan rahimakumullah, ketika terdiri jamaah niki arak dengan nina toa, nina dedera bang nina beci, dengan memetoa memebajang barang membuci, maka aturan untuk mendirikan saf ini saf si potojulu ini adalah dengan memesik toa. Kemudian lek mudina memebajang, lek mu potomudi ini bebeak. Kemudian lek dengan si nina si potojulu bebeak nina, si lek mudina terus dedera, si potomudi si toa-toa. Jadi namun si maksud yang paling gede si biasa sugul ini dedera. Berarti yang metal lek tengah. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih ikhwan rahimakumullah. Kita pada sejari dengan Islam niki pasti napi si gentagawe niki melihat kita ngikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pasti kita mele jadi panjak Allah Taala. Saya le antara kita si tetu mele jadi panjak Allah Taala atau benar-benar mencintai Allah, maka di situ kita harus benar-benar mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hal mengasihi, dan apapun perintah Allah harus kita ikuti. Dende orang kata doang aku hamba Allah lagu balak nang gawe pepesala isi Allah Taala tetap gawe nah. Ketika kita benar-benar mencintai Allah, maka wujudkan rasa cinta itu dengan cara mentaati segala apa yang Ia perintahkan dan menjauhi segala apa yang Ia larang. Itulah sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Namun entah rawas terdoang muni ngana cinta kepada Allah, lagu larangan Allah Taala tetap pada gawe, pesuruh Allah Taala remeh-remehang, ya kenana aran cinta palsu. Wallahu taala a'lam.
wassalam. Terima kasih yang tangkap perketuanannya dari kondisi lebih afdal dengan Nina Lek Mudina dalam kondisi apa? Tertutup atau kondisi terbuka tempat sholatnya. Dan ini bukan bicara tentang sholat saja, ikhwan rahimakumullah, termasuk dalam hal ngaji ini. Si paling afdal dengan Nina no si potomudi ini ketika terbuka marak niki. Jadi dia si paling afdal ni selek julu ini ndak. No si potomudi paling boleh pahala ni. Si tokol mudi ketika terbuka seperti ini. Lagu ketika tertutup ia tetap berlaku si foto julu. Ya kondisinya juga perlu kita lihat. Misalkan ada ruangan khusus bagi kaum perempuan dalam hal berjamaah keruan tauknya dengan Nina. Dia ini salang kita bang dengan mama, maka di situ tetap berlaku si Nina lek julu dah. Jadi kalau dia terbuka, maka itulah yang paling afdal dengan Nina lek sapo temudi. Wallahu taala alam. Namun ini yang punya melena sedengan. Artinya itu ketentuan hukum, kemudian kembali kepada pribadi masing-masing. Wah badaknya isi agama ni paling bagus, lagu dia melis bagus, kembali ke urusan masing-masing. Wallahu taala a'lam.
kasih. Ikhwan rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini beserta isinya serba berpasang-pasangan. Arak nina, arak meme, arak atas, arak bawah, arak julu, arak mudi, termasuk juga arak senang, arak susah. Ada bahagia, ada sengsara, ada ujian, ada bahagia. Ini adalah sunnatullah. Akan tetapi yang perlu kita pahami, Allah sudah menegaskan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban, baik beban pikiran atau beban apapun, di luar batas kemampuan hamba tersebut. Lagu kumbena penara sampai gila, itu disebabkan karena orang lupa kepada Allah. Dia lupa bahwa ujian itu diberikan oleh Allah sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah terhadap dirinya. Karena setiap orang yang diuji oleh Allah menandakan bahwa dia mau dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau minimal dosanya mau dihapuskan oleh Allah. Ketika dia menerima takdir Allah bahwa al khair wasyarru bi masyiatillah, segala yang baik, segala yang buruk, mengesahkan Allah dalam hal af'al, dan bahwa Allah yang membuat dia mendapatkan musibah, maka dia menerima apapun bentuk ujian tersebut. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ketika kita menyatakan raditu billahi rabba, aku rela Allah menjadi Tuhanku, maka kita harus rela juga apapun pemberian Allah terhadap diri kita. Ketika kita tidak rela, kita ingin mengikuti nafsu kita dan melupakan Allah, ingin menekan Allah, maka di sanalah kita akan menjadi gila karena kita telah melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita agar kita benar-benar bisa bermuhasabah diri? Maka yang harus kita lakukan, perbanyaklah untuk membaca Al-Quran dan bangunlah di sepertiga akhir malam. Kurangi tidur kita di malam hari. Kemudian berfikirlah, renungkan apa yang telah kita lakukan selama hidup kita, dan perbanyaklah beristighfar. Beristighfar, memohon ampun atas segala dosa dan hilaf yang telah kita lakukan. Betapapun baiknya kita, pasti dosa dan hilaf ini tak pernah luput dari diri kita. Itu yang perlu kita sadari pada diri kita. Perbanyak istighfar. Fafirru ilallah bittaubah sahihah. Kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Ikhwan rahimakumullah, si paling bagusnya dengan si jamak qasar itu berjamaah dengan sesama jamak qasarnya. Akan tetapi seandainya terjadi dia tahu dirinya bahwa si barang berjamaah kenana dengan jamak pada maraya, ternyata tidak, maka dia salat berjamaahnya tidak ada masalah. Dia tetap pada posisi dia dalam posisi ke jamak qasar. Artinya dia berakhir di mana harusnya dia berakhir. Kalau kita bicara yang paling utama, paling afdal atau paling utama adalah orang yang jamak qasar berjamaah dengan sesamanya yang jamak qasar. Wallahu taala alam.
sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf itu bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Di dalam mazhab Syafi'i, rapat tidaknya shaf bukan menjadi syarat sahnya salat berjamaah, tapi menjadi syarat utama salat berjamaah. Artinya selama ia masih di dalam satu majelis, timak renggang-renggang shafna, tetap sah sembahyang berjamaahna. Sekewala dia mau keutamaan, pahala keutamaan itu yang ia tidak dapatkan. Kalau bicara sahnya tetap sah. Kalau kita mau mendapatkan keutamaan salat berjamaah, maka hendaknya dendek sampai na arak lalangna antara orang yang satu dengan orang yang lain. Usahakan betak pada betak pada arah idapna bertempur. Itulah yang menjadi syarat utamanya salat berjamaah. Wallahu taala a'lam.